Didoain omsetnya menurun gara-gara ngundang DJ Panda. Yang aku bingungnya, yang ngujat itu kebanyakan di akun sebelah. Kalau di akun TikTok sih kebanyakan ibu-ibu mendukung. Sebenarnya sedih banget ya kita sebagai brand disumpahin seperti ini, didoain juga yang nggak baik-baik. Sebenarnya kita cuma mau buktiin bahwa produk kita itu oke nggak sih di kulit wajahnya Panda nanti ke depannya. Kalau kalian jadi aku, kalian harus gimana? Ya, ke treatment tadi. Tadi karena dia ada sedikit bopeng, jadi dia subsisi dulu. Bopeng. Kita nggak bisa pakai skincare kan kalau bopeng kan? Ya harus ke klinik sih. Jadi mam kalau ada serum nih ngeklaim buat bopeng, udah otomatis dia enggak ya? Jujur, sekali lagi gue bingung sama image-nya DJ Panda ini. Karena kan dia kan baru aja nih kena kasus kan. Terus kenapa lu itu harus bawa orang tua lu untuk memperlihatkan sisi baiknya lu kan? Padahal kan di awal-awal lu itu kan tipe huru hara juga nih ya, yang dimana kan lu sama geng-gengnya lu. Kenapa sekarang image-nya harus bawa orang tua? Ini ibaratnya kayak lu punya masalah tapi balik lagi harus orang tua nih yang kelarin. Kan sedikit miris ya, karena kan orang tuanya kan udah berumur. Dan bagi gue tuh kayak nyet, sayang banget gitu. Karena bagi gue lu seharusnya udah besar, udah wisely enough untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa perlu memakai branding ditemani orang tua sih. Karena kan secara sadar dan tahu betul kan kelakuan lo. Tapi gue gak tahu siapa yang membisikkan dia untuk memperjuangkan image tersebut dengan tampilan barunya. Tapi menurut gue sedikit miris sih. Karena kayak lu kayak bersembunyi aja begitu. Tapi kalau lu anteng-anteng baik, terus lu masih kayak live sama Bunda Korla, terus sesimpel itu kayak menjalani hidup apa adanya, terus kayak lebih down to earth gitu, sama low key, kayaknya orang-orang bakalan jauh lebih simpatik sih. Dan lu nggak cuma menarik perhatian para cewek doang, tapi untuk yang rasa respectnya kita yang lakinya itu pun juga kayak dia nggak bertingkah, lo nggak koar-koar, kayak lebih oke gitu. Tapi kalau bawa nama sama orang tua gitu kayak kurang. Berapa brand endorse kemarin masuk manajer gue bang? Apakah gue terima? Tidak. Berapa banyak klub-klub yang cancel Sipe, yang minta ganti gue? Brief yang main mau gak? Gue tolak semua. Gue gak mau riding wave-nya buat duit. Rezeki buat gue bukan tentang uang doang kok. Dapat orang baik, ketemu orang baik, kenal orang-orang baik, kesehatan, itu rezeki buat. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, kayak ngulangin lagi kesalahannya dia, ya baik, kita nggak mungkin kayak dukung kayak gitu kan. Menurut kalian gimana sih? Cuman memang nggak benar, kan banyak yang komen kayak gini, mami itu kok bisa kayak mensupport yang salah kayak gitu ya kan. Cuman nggak mensupport yang salah, kita nggak kedua mereka ya memang salah gitu loh. Cuman kita sebagai ibu-ibu gimana ya, kayak ngeliat aduh nih anak kita nanti kayak gini terus nakal, terus salah pergaulan, terus nakal. Ya yang penting dia udah kita kasih tahu terus nggak ngulangin lagi gitu ya kan. Asli baik nggak sih mam? Ya nggak banyak omong, kemarin orangnya masih kayak trauma gitu, masih kayak tremor. Maksudnya kayak kamu anxiety nggak sih gitu, kemarin mam tanya. Masih kayak takut gitu. Kalau salah ngulangin 2 kali mah. People hate me and they love me at the same time. I guess I'm everything and nothing at the same time. Ada. Aku juga pernah tuh iseng lagi pagi-pagi dia lagi live, aku masuk. Terus kata dia ada Lisa Mariana gitu. Dia langsung off. Karena di-tag sama ini. Di-tag sama netizen. Iya. Terus jadi akhirnya langsung off pas kakak masuk. Kayak dia kena mental sih mungkin. Nggak dihujat kok, cuma digini doang, cie gitu doang. Iya. Tapi lucu sih, cocok sih. Cocok sih. Ya ntar aku satronin lah dia perform di mana. Ini lah sih perlu di video gini lah. DJ mau tampil makanya mie, nggak boleh sebut merek loh ya, mie gitu aja ya kan.
Mau goreng aja, gue suka. Halo, gue Yuka. Kasih lihat bukti transfer biar nggak dikira miskin kok. Hai, aku Niko. Katanya mau bawa circle tapi masih sendiri. Halo, aku Dery. Cina Jawa dikuncir, anting K-pop. Vicong isir, when I start I never stop. Sebelum kita lanjut, daripada ntar jadi masalah, gue pengen klarifikasi dulu. Buat kalian yang nonton ini, nanti banyak klip. Buat pihak-pihak yang tersinggung, ya tersinggung aja nggak apa-apa. Bagas, we don't Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke DJ Panda guys ya, dan ada DJ Bravi nih. Buat kalian nih ya, tim mana nih, DJ Panda atau DJ Bravi? Dan aku lihat beberapa komentar dari kalian ya di video sebelumnya. Kebanyakan DJ Panda ya, kalian mendukung DJ Panda. Asik, karena apa guys? Karena bandit banget ya DJ Panda ya. Bandit dan tengil banget ya. Nah, ini kita seperti apa guys berita dan komen dari para netizen terkait berita dari DJ Panda, Erika, dan DJ Bravi tentunya guys. Nah, ini kita seperti apa komennya. Kalau dilihat-lihat ya, DJ Panda ini nggak ada gantengnya sama sekali. Beda halnya dengan DJ Bravi dengan gaya lidah meletnya. Gantengnya sempurna banget. Wih, pantas DJ Panda ini nggak ada orang yang suka. Kalau DJ Bravi banyak sekali orang yang suka karena dia ganteng, baik, sempurna. Bahkan DJ Bravi ini pahlawan kesiangan. Kalian beda jauh sayang, kalian beda kelas. Antara DJ Panda masih di bawah kaki DJ Bravi dalam segala hal, dalam karir, kegantengan, keterkenalan. Beda jauh, masih di bawah kaki DJ Bravi. Kalau DJ Panda mah minimal mandilah DJ Panda biar gigi nggak kuning sama kayak gua. Asik. Sebenarnya gue gedek banget sama si Bravi, sumpah. Dia masuk ke kehidupannya si Erika seolah-olah sebagai pahlawan. Tapi menurut gue dia bukan pahlawan, lebih ke ikut campur urusan orang sih, iya nggak? Kenapa? Dia masuk ke kehidupannya si Erika pada saat si Erika sama si Panda belum kelar masalahnya. Terus udah gitu, bukannya nyelesain masalah ya, malah bikin rumit masalah dengan koar-koar di mana-mana sambil nyudutin salah satu pihak dari mereka. Kan nggak adil. Itu yang dibilang pahlawan? Kan enggak. Ya emang sih si Panda salah, tapi nggak gitu juga sih caranya kalau kata gue ya kan, sampai matiin rezeki orang loh. Dari masalah ini yang paling diuntungkan siapa? Si Bravi. Makin melejit dia. Bener gak? Itu mah bukan pahlawan sih kalau kata gua mah. Kalau misalnya dia jadi pahlawan, harusnya dia masuk ke kehidupannya Erika, tuh bantuin nyelesain masalahnya, baru dia boleh pacaran atau berhubungan sama si Erika atau kayak gimana lah. Itu baru pahlawan. Kalau misalnya ini malah nambah rumit, itu bukan pahlawan, Shay. Gue jadi mikir kan, ini tuh emang dia mau, mau bantuin si Erika, atau mau naikin nama dia sendiri, atau mau balas dendam ke si Panda. Gak tau juga gue. Ya udahlah, gue juga pusing, mendingan bahas yang lain ya nggak. Kalau misalnya ada berita yang lagi rame, apa sekarang berita yang lagi rame, ntar gue bahas. Tuh. Halo Panda ciptaan Genggong. Kabar karirnya katanya, ya minta diketawain. Karirnya melejit bang, full dia full. Jadwalnya full bang, kasih tahu jadwalnya full. Kata gue lu stop, lihat TikTok dulu, udah diem dulu, stop, lihat Instagram. Takut apa? Takut nggak kuat jantung, nggak kuat gitu kan, sambar geledek kayak akun lu itu yang ada zet gitu. Kata gue udah stop, kagak usah nanyain karir, melejit sampai full tuh jadwal dia tuh. Lah gimana ini? Ntar lu nggak bisa joget-joget lagi, shock. Mending berhenti dulu main TikTok. Takut. Gimana ya? Mental aman. Makasih dia malah naik ya. Nggak perlu nebeng sama circle, dia naik sendiri. Gantian. Gue sekarang yang nanya. Sekarang gantian gue yang nanya. Halo DJ, halo DJ Yellow. Apa kabar? Sekarang Taruna. Udah ada perkembangan? Asik. Nah, mana nih yang dibilang suara DJ Panda jelek? Bagus mana suaranya sama idolamu? Asik. Thank you. Yang sebenarnya Like you, still like everyone.
And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. If you think that I'm Lumayan loh suaranya DJ Panda ya. Cuma mungkin harus ada beberapa latihan sedikit ya supaya ini. Tapi menurut aku ada basic sih guys ya. Nah, kalian gimana nih? Apakah kalian menurut kalian ya, di antara dua ini suaranya yang paling kalian suka ya, antara DJ Bravi atau suara DJ Panda? Bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan kita lihat seperti apa ada selanjutnya. Ya, itulah yang dinamakan hukum law of attraction. Dia menarik sesuatu hal yang memang sefrekuensi dengan gelombang pikiran kita dan kebiasaan kita gitu. Sehari pernah bungkus sampai 5 cewek, satu nggak keluar, cari lagi sampai 5 kali. Tapi ya udahlah ya. Gue percaya bahwa setiap manusia itu punya kesempatan untuk berubah. Meskipun kadang-kadang perubahannya sementara. Tapi setidaknya berubah aja dulu gitu. Setiap orang punya kesempatan gitu untuk hidup lebih baik lagi. Apalagi sekarang kan udah jadi daddy. Harusnya bisa menjadi teladan buat baby Andrew juga. Dan juga untuk mami Erika. Semangat terus ya DJ Bravi. Kesan-kesan lu manggung lagi. Cocok sih bro. Thank you buat Holy Wings Group udah kasih kesempatan saya untuk manggung lagi. Thank you banget. Pesan buat fans lu. Thank you buat para fans sudah pada hadir, sudah pada dukung Panda terus. Thank you selalu, sehat terus buat para fans. Maaf kalau dulu saya sempat mengecewakan. Apa sih nama lu? Panda. Karena kebetulan kebanyakan teman saya itu pribumi dan saya Cina sendiri, mereka panggilnya itu Panda gitu. Kalau menurut gua ya, DJ Panda ini terlalu lebay. Masa harus dikawal terus, dikawal ketat pula. Masa kemana-mana bawa bodyguard? Contoh dong tetangga sebelah. Kemana-mana nggak usah bawa bodyguard, nggak usah dikawal sama siapapun. Jalan ya santai aja. Shh, lupa, kalau tetangga sebelah itu kan nggak terkenal seperti DJ Panda. Nah kalau DJ Panda kan udah terkenal di mana-mana. Makanya dia selalu bawa bodyguard biar aman saat jalan kemana-mana. Nah, itu dia guys ya. Beberapa info terkait DJ Panda dan DJ Bravi, tentunya ada Erika ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.